Halo para penggemar fisika, pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan soal-soal TKA berdasarkan kisi-kisi TKA tahun 2025. Nomor 1, Amir menyelam ke dalam telaga hingga kedalaman H meter. Tekanan udara luar di atas permukaan danau pada saat itu adalah 1 kali 10 pangkat 5 Pascal. Percepatan gravitasi setempat 10 meter per sekon kuadrat dan massa jenis air danau 1 kg per liter. Bila pada kedalaman ini Amir mengalami tekanan mutlak sebesar 3 kali dari tekanan di permukaan air, maka nilai H adalah berapa? Kita jawab. Nah, misalkan ini si Ahmad menyelam pada kedalaman H ya. Kita ingat di permukaan telaga itu adalah tekanan udara luar, saya simpulkan PO gitu ya. Jadi PO-nya sudah diketahui 1 kali 10 pangkat 5 Pascal, sedangkan air itu Rho-nya 1 kg per liter. Kita buat jadi sistem SI ya, satuan internasional, 1 kg 1 liter 10 pangkat min 3 meter kubik, sehingga ini hasilnya 1000 kg per meter kubik. Nah, P total tekanan mutlak di titik A itu dirumuskan tekanan udara luar ditambah dengan ρGA. ρGA itu adalah tekanan hidrostatis dari air. Oke, jadi kalau begitu P tot di A itu adalah 3 kali PO. Jadi 3 kali tekanan udara luar. Itu katanya soal ya. Kemudian sama dengan PO plus ρGH, berarti kalau begitu ini 3 PO dikurangi PO sama dengan ρGH, berarti 2 PO sama dengan ρGH. 2 PO-nya tekanan udara luar adalah 1 kali 10 pangkat 5, Rho-nya 1000, G-nya 10. Nah, hanya ini yang ditanyakan, sehingga hanya ini ketemu 20 meter. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Nomor 2, pipa bejana berhubungan diisi minyak dan ditutup piston yang masanya dapat diabaikan. Perbandingan diameter piston A dan B adalah 1:10. Jika piston B diberi beban 12.000 Newton, maka gaya minimum yang diberikan pada piston A agar beban pada piston B terangkat adalah berapa? Nah, ini persoalan yang terkait dengan hukum Pascal. Hukum Pascal mengatakan bahwa tekanan dalam zat cair akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Jadi kalau begitu di sini ada tekanan ya yang disebabkan oleh gaya Fa ini kemudian diteruskan ke sini. Jadi tekanan di sini nanti sama dengan yang di situ. Jadi hukum Pascal mengatakan PA sama dengan PB. PA berarti F per A, ini A di penampang A berarti FA per AA, di penampang B berarti FB per AB begitu ya. Jadi FB ini digunakan untuk mengangkat beban berapa FA minimum. Jadi kalau asumsinya minimum berarti beban ini hampir terangkat ke atas. Oke, kalau FA-nya dicari berarti FA sama dengan AA per AB kali FB. AA, ini luas penampangnya dianggap berbentuk lingkaran. Kalau diameter diketahui ya pasti rumusnya ini. Luas lingkaran 1/4 pi D kuadrat. Karena ini penampang A berarti DA kuadrat. Ini penampang B berarti DB kuadrat. Jadi kalau begitu 1/4 pi-nya bisa hilang, dihapus, tinggal ini, kemudian disederhanakan DA per DB kuadrat kali FB. Nah, DA per DB di sini sudah diketahui yaitu 1:10. FB-nya diketahui 12.000, tinggal mengalihkan aja, berarti ini 12.000 dibagi 100, berarti hasilnya adalah 120 Newton. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Nomor 3, air raksa yang bermassa jenis 13,6 gram per cc dimasukkan dalam pipa U dan pada sisi lain diisi zat cair dengan massa jenis tertentu seperti yang ditunjukkan gambar. Perbedaan ketinggian permukaan raksa di kiri dan kanan pipa U adalah 2 cm. Massa jenis zat cair tadi adalah berapa? Kita jawab. Nah, ini persoalan hukum utama hidrostatik. Nah, ini seumpamakan ada titik A dan B yang menempel di raksa. Yang hitam itu raksa ya. Kemudian saya tarik garis lurus, A dan B itu terletak pada garis mendatar pada zat cair yang sama. Tekanannya pasti sama besar. Itu hukum utama hidrostatika. Katanya perbedaan tinggi permukaan raksa itu 2 cm kiri dan kanan itu. Ya, itu katanya soal 2 cm itu. Oke, hukum utama hidrostatika tadi mengatakan apa? Kalau ada suatu titik nempel pada zat cair yang sama pada garis mendatar, maka tekanannya akan sama besar. PA sama dengan PB, berarti PA itu ditekan oleh tekanan hidrostatis setinggi 2 cm, raksa tapi ya, yang sebelah kiri ini jadi Rho raksa kali G kali H raksa, sedangkan yang B ditekan oleh zat cair yang ini ya, yang tingginya 24 cm, Rho C kali G kali HC. Nah, saya bisa mencoret G-nya sehingga tinggal Rho raksa kali H raksa sama dengan Rho cairan kali H cairan.
Jadi rho raksanya saya masukkan, H raksa 2 ya kan, rho C ditanyakan kali 24 HC. Nah, rho C-nya 13,6 dikali 2 per 24. Nah, ini berarti 1/12 ya. 13,6 bagi 12 ya berarti 1,13 gram per mililiter. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah D. Nomor 4, sebuah benda yang beratnya 15 Newton ketika dicelupkan dalam air ternyata 25% bagian benda muncul di atas permukaan air. Jika benda tersebut kemudian dimasukkan ke dalam bejana yang berisi cair bermassa jenis 750 kg per meter kubik, maka apa yang terjadi? Perhatikan ini ya, kalau dicelupkan dalam air, maka 25% bagian benda menyembul di permukaan. Berarti yang menyelam 75% ya. Oke, karena terapung ini berlaku bahwa gaya Archimedes sama dengan berat benda. Nah, gaya Archimedes itu rho air, rho cacarnya ya, G kali V celup. Volume benda yang tercelup sama dengan M kali G. Nah, oke, ini kita uraikan massa benda itu rho benda dikalikan dengan volume ya. Rho benda kali volume itu M kali G di sini. Jadi G-nya bisa dicoret. Terus kemudian ini tinggal rho A kali V celup, rho B kali volume total benda. Berarti kalau begitu rho benda sama dengan rho air kali V celup per V benda total. Jadi kalau begitu rho air 1000, V celupnya 75% dari volume total yang tercelup ya. Kalau ini 25% yang nyembul. Yang tercelup 75% dari volume total benda. Jadi nanti V-nya ini kita bisa coret, berarti 75% kali 1750 kg per meter kubik. Nah, sekarang benda ini dicelupkan di dalam zat cair yang massa jenisnya 750 kg per meter kubik. Kita tahu di sini ternyata rho cairan sama dengan rho benda. Itu berarti benda akan melayang. Jadi benda tersebut dapat melayang dalam cairan. Jadi jawabannya E ya. Kemudian nomor 5, sebuah balok jika ditimbang di udara bermassa 250 gram, jika dimasukkan dalam air massanya seolah-olah berkurang sebesar 50 gram. Jika benda tadi dimasukkan dalam minyak yang bermassa jenis 0,8 gram per cc, maka massanya seolah-olah berkurang sebesar berapa? Ini seolah-olah berkurang, bukan berarti betul-betul berkurang ya, seolah-olah disebut sebagai massa semu. Nah oke, jadi kalau benda itu di dalam zat cair akan lebih ringan masanya. Ya, seolah-olah masanya berkurang karena ini ada gaya Archimedes yang arahnya ke atas. Ini yang memperingan benda. Jadi kalau begitu berat benda di dalam zat cair itu selisih antara berat benda di udara dengan gaya Archimedesnya. Kalau kita uraikan berat benda dalam zat cair mzc kali G, ini berat benda di udara, massa benda kali G, gaya Archimedes rho zat cair kali G kali V. Nah, G-nya bisa kita coret sehingga massa semu di dalam zat cair itu adalah massa di udara dikurangi rho zat cair kali volume benda. Nah, kalau di dalam air berarti M semu di dalam air adalah M di udara dikurangi rho air kali V. Nah, jadi pengurangannya dikatakan di situ tadi berkurang 50 gram ya. Pengurangan berarti massa di udara dikurangi massa di dalam air gitu. Jadi ini kita isi 50 berdasarkan soalnya ya. Rho air 1 dalam CGS kali volume. Jadi volumenya 50 cc. Nah, kalau dalam minyak berarti M minyak, massa semu dalam minyak sama dengan massa di udara dikurangi rho minyak kali V. Nah, jadi kalau begitu pengurangannya di dalam minyak ya, massa di udara kurangi massa dalam minyak sama dengan rho minyak kali V. Berarti kalau begitu tinggal masuk rho minyak 0,8, V-nya 50, berarti hasilnya 40 gram. Jadi kalau dalam minyak, masanya seolah-olah berkurang sebesar 40 gram. It's very easy. Nomor 6, sebuah benda yang memiliki volume V cm kubik dan bermassa jenis rho gram per cc dimasukkan dalam bejana yang berisi dua lapisan zat cair. Lapisan atas adalah minyak dengan massa jenis 0,8 gram per cc, sedangkan lapisan bawahnya adalah air dengan massa jenis 1 gram per cc. Jika benda itu melayang di antara air dan minyak dengan 60% volume benda dalam minyak, maka nilai rho adalah berapa? Rho benda ya di sini. Oke, saya gambar di sini ada gaya berat, ada gaya Archimedes. Di situ dia tercelup di antara dua cairan yaitu air dan minyak. Nah, karena dia itu melayang di sini ya di antara air dan minyak, syarat melayang gaya berat itu harus sama dengan gaya Archimedes. Nah, gaya Archimedesnya ini kita split jadi dua. Ada yang gaya Archimedes dalam air, ada juga yang dalam minyak ya. Kalau dalam air berarti rho air kali G kali volume benda yang tercelup dalam air. Nah, yang dalam minyak, rho minyak kali G kali volume benda yang tercelup dalam minyak.
W saya uraikan, W benda itu massa benda kalikan kecepatan gravitasi. Nah oke, sekarang perhatikan, massa benda ini bisa saya urai menjadi rho benda kali volume, gitu kan ya. Oke, terus G-nya saya coret di sini, berarti rho benda kali V sama dengan rho A kali VA plus rho M kali VM. Terus kemudian saya masukkan ini, rho airnya adalah 1. Nah, volume benda yang tercelup dalam air adalah 40% dari volume total. Ingat, yang di dalam minyak itu 60% ya. Berarti dalam air 40% dari volume total. Rho minyak 0,8. Diinfokan dalam soal yang tercelup dalam minyak itu 60% dari volume total. Oke, jadi kalau begitu ini V-nya bisa saya coret nih. Rho benda berarti 1 kali 0,4, 0,8 kali 0,6, berarti 0,4 ditambah 0,48 hasilnya 0,88 gram per centimeter kubik atau per cc. Jadi kalau begitu jawaban yang tepat adalah C. Basic is very easy and fun. Semoga bermanfaat.